Halo, selamat siang. Saya akan memberikan tutorial tentang pengerjaan exercise 18 tentang accounting transaction within a period of asset accounting. Oke, saya jelasin dulu. Untuk exercise 18 itu kita akan memproses penginputan transaksi akuntansi terkait dengan aset ya. Jadi di exercise 18 ini ada 3 task yang perlu kita selesaikan dan task yang pertama adalah tentang akuisisi aset. Jadi di sini ceritanya adalah si IDES, perusahaan yang akan menjadi konteks atau contoh bisnis, itu ceritanya ingin atau melakukan pembelian sebuah gedung senilai 1 juta euro. Nanti kita akan coba memproses transaksi ini dengan menggunakan SAP, ya. Kita akan melakukan penginputan atas transaksi akuisisi aset. Nah, untuk yang kedua, task kedua adalah ceritanya IDES membeli suatu aset yang berupa robot, ya. Kemudian meskipun robot ini punya umur ekonomis 3 tahun, ternyata IDES memutuskan untuk menyudahi atau menghentikan robot ini sebagai aset di tengah-tengah umur ekonomisnya gitu ya. Jadi di sini diceritain di akhir September ternyata si teknologi robotnya itu sudah expired, kemudian si IDES memutuskan untuk menghentikan robot ini ke dalam aset ya. Jadi di dispose gitu. Oke, kemudian task 3 itu adalah berhubungan dengan penginputan transaksi aset under construction. Nah, ini nanti kita akan coba kerjakan bagaimana penginputan office building yang masuk ke dalam kategori aset under construction. Ya. Oke, kita mulai aja untuk transaksi yang pertama. Yang pertama itu adalah asset acquisition. Ya, kita akan coba mengerjakan task pertama di SAP. Ya, saya coba buka SAP-nya dulu sebentar. Baik, saya sudah membuka layar SAP Isi Akses. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan menu ya. Yang pertama adalah kita pilih menu accounting, kemudian financial accounting, fixed asset, kemudian posting, lalu acquisition, dan kita pilih yang external acquisition, dan kita pilih yang F90 yaitu with vendor. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian untuk dokumen date-nya, silakan saudara sesuaikan dengan tanggal pada saat dilakukan penginputan transaksi. Lalu setelah menginput tanggal, saudara scroll ke bawah, di bagian sisi sebelah kiri bawah ada first line item. Kita akan menginputkan posting key, yaitu 31, dan account-nya. Account-nya silakan saudara ketikkan, yaitu agency diikuti dengan bintang pagar-pagar, yaitu grup dan 2 digit nomor presensi. Ya, kalau sudah, silakan saudara klik enter atau centang. Nah, berikutnya adalah muncul enter vendor invoice at vendor item. Ya, nah setelah ini kita akan menginputkan amount-nya itu di soal adalah 1 juta euro. Kita akan tuliskan 1.100.000 euro karena kita tambahkan dengan jumlah pajak ya. Jadi tidak kita tulis 1 juta euro tapi 1.100.000 euro. Nah, untuk tax amount-nya silakan masukkan 100.000. Kemudian untuk bagian tax code silakan saudara klik pilihannya dan kita pilih yang 1i. Oke, kalau sudah kita pindah ke bagian payment terms, kita akan ganti yang semula ZB01, kita ganti sesuai dengan permintaan di modul, yaitu R001. 3 installment ya.
R001. Kalau sudah, saudara scroll ke bawah, kita pindah ke bagian next line item. Kita isikan posting key-nya adalah 70 sesuai yang ada di modul ya. Dan untuk account-nya, kita akan inputkan account, nomor account, sesuai dengan nomor aset. Nah, untuk nomor ini, saudara bisa acu ke exercise sebelumnya, yaitu exercise 17 di task 2. Ya. Saya akan inputkan nomornya itu ada 4 digit. Ini nggak bisa diinput asal-asalan ya, harus sesuai dengan apa yang sudah saudara input sebelumnya. Oke. Kalau sudah, untuk ATT atau account transaction type-nya, kita pilih 100. Oke, yaitu external acquisition. Nah, kalau sudah, kita klik continue atau dicentang. Nah, di sini ada tulisan warning, terms of payment change, check. Kita diminta untuk mengkonfirmasi bahwa memang benar kita mengubah terms of payment. Ya, ini konfirmasi aja. Jadi untuk memastikan bahwa sudah sesuai seperti keinginan kita klik OK. Lalu kemudian kita centang lagi, ya, kita continue. Nah, berikutnya adalah, ini halaman kedua ya, tulisannya item 2 debit asset. Nah, untuk amount-nya kita masukkan bintang, kemudian untuk text code-nya 1i, lalu kemudian, coba ya. Oke, berikutnya, kalau di modul tulisannya choose more in the line item, di line item nggak ada tulisan more ya. Kita coba langsung post aja, klik yang tanda seperti disket. Nah, ini ternyata sudah oke, sudah bisa diposting ya. Nah, di sini ada informasi tentang nomor dokumen dengan kepala 19.000 sekian ya. Saya akan coba tuliskan dulu nomor dokumennya. Ini adalah bukti bahwa transaksi kita yang tadi kita posting itu sudah selesai atau sudah berhasil diinput ke dalam sistem. Saya akan tuliskan dulu sebentar. Oke, ketika ini udah ada informasinya ya, silakan saudara print screen karena ini ada informasi tentang nomor dokumen. Kalau di tahap berikutnya saudara harus merefer ke nomor ini, saudara bisa lihat di hasil screenshot-nya ya. Jadi pastikan di tahapan ini saudara sudah print screen ya. Oke, selanjutnya adalah bisa kita klik OK. Nah, berikutnya kita akan melihat atau mendisplay dokumennya. Nah, dari menu tampilan ini nggak usah keluar dulu, nggak usah /n, kita klik yang more, lalu pilih dokumen dan display. Nah, nanti akan memperlihatkan ya untuk tampilan atau display dari dokumen yang baru saja kita input ya. Nah, oke. Ini account-nya kalau di tempat saya ya, yang tadi kita input itu ada beberapa, coba saudara cek ya, mungkin berbeda dengan punya saudara atau bisa jadi sama persis ya. Nah, ini ada agency ya, kodenya agency bintang pagar-pagar yang saudara input ya. Oke. Tampilan ini bisa saudara print screen supaya saya bisa tahu bahwa kalian sudah mengerjakan sampai ke tahap ini. Ya, silakan saudara print screen. Kalau sudah, silakan saudara klik /n. Itu adalah pengerjaan untuk yang tahapan pertama ya. Tahap yang pertama itu belum selesai, kita masih lanjut ke nomor 6 ya, tahapan yang ke-6. Nah, yang tahapan yang ke-6 itu adalah kita diminta untuk ngecek atau ngelihat Asset Explorer. Caranya gimana? Saudara langsung masuk aja ke menunya. Yang pertama adalah saudara klik accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, lalu asset, kemudian ada menu yang namanya Asset Explorer. Mana ya? Nih. Aset, kemudian apa sih? Aset, kemudian Asset Explorer ya. Di display adanya ya.
Oke, AW01N. Oke, kita coba cek ya, apakah betul ini yang dimaksud. Oke, saya klik 2 kali. Oke, kita cek ya. Company code 1000, kemudian asetnya sesuai dengan nomor yang kita input ya. Terus habis itu kita diminta untuk memilih depreciation area 01. Sebentar. Oke, setelah saya lebarin agak kelihatan ya. Nah, di sini coba kita lihat nih. Tadi saya masukin nomor asetnya sesuai dengan yang exercise sebelumnya ya, exercise 17 strip 2. Nah, ini namanya Office Building Hamburg ya. Kemudian kita lihat nih kotak di bawahnya ada tulisan acquisition value-nya 1 juta. Ya, 1 juta ya, 1 juta euro. Kemudian apa sih ORD depreciation-nya 50.000. 50.000 dapat dari mana? Ada di soalnya ya bahwa si depreciation plan depreciation-nya adalah 50.000 euro ya. Di sini di soal ada tulisannya 50.000 euro. Nah, ini kita cocokkan. Oh iya benar, ternyata sesuai ya, di sistem juga terinput 50.000. Mungkin ini sudah dihitung antara nilainya dengan masa berlakunya atau umur ekonomisnya ya. Nah, di sini kalau kalian main-main lihat-lihat di sini ya, di scroll aja ke bawah. Nah, karena udah didepresiasi 50.000, berarti sisanya atau nilai sisanya adalah 950.000, yaitu dari 1 juta dikurangi 50.000 ya. Oke. Untuk transaksinya, transaksi tanggal hari ini yaitu adalah kita memposting external asset acquisition senilai 1 juta euro. Gitu. Silakan saudara print screen ya, jangan lupa untuk tahapan ini kita sudah selesai untuk tas 1. Karena sudah selesai, silakan di print screen. Kemudian silakan saudara klik /n untuk kembali ke layar SAP isi akses. Udah selesai ya tas 1 ya. Kita lanjut ke pengerjaan di tas 2. Oke, selanjutnya adalah kita mau kerjain tas 2, yaitu judulnya scrapping. Jadi di sini di tas 2 tuh ceritain bahwa IDES itu membeli suatu robot atau mesin ya, nilainya 500.000 euro. Dan si robot ini diestimasikan bisa dipakai selama 3 tahun mendatang. Selama 3 tahun ke depan, ya selama 3 tahun. Nah, kemudian di akhir September ternyata diketahui bahwa teknologi si robotnya itu udah jadul, udah expired, udah nggak modern lagi, ya. Sehingga IDES memutuskan untuk nge-scrap si robot ini, meskipun sebenarnya nilai bukunya masih positif, ya. Nah, si robot ini diberhentikan atau dikeluarkan dari daftar aset karena meskipun dijual, nggak akan menimbulkan atau membuat laba. Gitu. Jadi kalian kebayang nggak sih kayak ngejual aset tapi sebenarnya kita rugi gitu. Daripada dijual ya udah tinggal kita berhentikan aja, kita keluarkan aja dari aset gitu. Jadi itu ceritanya untuk pengerjaan tas 2. Kita akan langsung kerjakan aja ya di SAP. Oke, saya udah buka SAP-nya ya. Kita mau kerjain exercise 18 tas 2. Nah, menunya apa nih? Yang pertama kita pilih accounting, lalu financial accounting, kemudian fixed asset. Fixed asset ya. Terus habis itu posting, habis itu retirement atau penghentian. Kalau retirement bahasa Indonesianya pensiun ya, atau ya udah penghentian ya, pemberhentian. Terus kita pilih yang aset retirement by scrapping. Aset retirement mana ya? Coba kita cari dulu. Oh, ini nih. Ya. Di bawahnya retirement with revenue ada aset retirement by scrapping above N. Kita klik 2 kali, terus kita cek ya. Oke, ini company code sama asetnya. Oke. Sebentar. Untuk nama asetnya
Oke, untuk nama asetnya kalau di modul namanya robot bintang pagar-pagar. Nah, ini nih, dia itu udah langsung ke detect nama asetnya itu aset yang tadi ya. Kita perlu edit dulu ya supaya nggak salah. Nanti malah ngapus office building-nya ya. Oke. Jadi untuk bagian asetnya kita delete ya. Kita tulis pakai huruf besar semua ya, robot terus bintang pagar-pagar. Silakan saudara sesuaikan dengan grup dan nomor presensi saudara ya. Kemudian untuk dokumen date, silakan saudara pilih dari kalender ya. Sesuaikan dengan tanggal ketika saudara menginput transaksi ini. Posting date, kemudian asset value date-nya juga silakan saudara isi. Terus udah ya. Kemudian silakan saudara klik save. Oke. Nah, ini ada informasi tentang nomor dokumen ya. Aduh, banyak banget ya. Nomor dokumennya itu yang mana sih? 1000 terus bla 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 gitu ya. Ini saya coba catat dulu ya karena tidak mungkin saya bisa mengingat ini, digitnya banyak banget ya. Oke, ketika ada notifikasi ini, jangan lupa saudara print screen juga supaya saya tahu bahwa saudara sudah menjalankan step ini ya. Nah, setelah di print screen, silakan klik OK, terus kita diminta buat /N untuk balik lagi ke layar SAP isi akses ya, karena kita mau lanjut ke step kedua dari exercise 18 tas 2. Nah, kita mau ngeprint aset history untuk robot ya. Oke, ini saya udah sampai SAP isi akses. Kita cek menunya ya. Menunya adalah accounting, financial accounting, fixed asset, kemudian information system, reports on asset accounting, kemudian history. Mana historinya? Oke, history. Lalu aset history. Oke. Kita klik 2 kali, terus kita masukin ya company code, aset number-nya. Tadi aset number-nya robot, bintang, pagar-pagar kan? Ya kan? Iya. Terus habis itu depreciation area. Mana depreciation area? Kagak ada. Udah kan? Oke. Udah kan? Oke. Karena depreciation area-nya kagak ada ya. Jadi ya udah saya langsung execute aja. Ini di sini dibilang delete any other default data. Oke, coba saya cek dulu ya. 1000 ada, robot ada. Ini aset kelasnya saya delete karena disuruh delete ya. Terus setting report date-nya nggak apa-apa deh tahun ini ya. Oke. Habis ini saya mau execute karena disuruh di-execute di modelnya ya. Hah? No record were selected. Oke, coba saya tulis di sini ya 01, mau nggak dia ya? Why? Oke, nggak bisa cuy. Oke, kenapa dia nggak mau? Oke, sebentar ya. Oke, karena di sini, padahal kita udah sesuai ya sama modul ya. Tapi ternyata tidak ada jawaban asik dari pertanyaan kita. Ya udah, silakan /N. Kita coba cari pakai menu yang lain ya. Intinya adalah kita pengen lihat selama si robot ini kita miliki, selama robot ini dimiliki oleh IDES, apakah ada transaksi-transaksi yang perlu kita cermati lebih lanjut ya. Jadi kita coba lihat dari menu yang lain ya. Tadi kita pilih accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, terus aset, terus kita cari dari asset explorer ya. Kita coba pakai menu yang lain. Oh, kenapa titik-titik? Oh ya, udah. Nah ini ya. Nah coba kita lihat sebentar dari layar ini, meskipun nggak sesuai sama yang tadi aset history, kita bisa ngintip dari aset explorer ya.
Oke, kita cek sebentar datanya, ada company code, ada asetnya udah bener ya, robot, bintang, pagar-pagar. Terus kita bisa nge-track itu transaksi-transaksi yang berkaitan dengan si transaksi si robot ini tuh apa aja ya. Nih, saudara lihat bahwa oh ini nih kemarin belinya itu berapa. Kemudian apa? Depresiasinya berapa, terus value adjustment-nya berapa, net book value-nya berapa. 50.000. Wait. Robotnya itu harusnya 500.000 nggak sih? Tadi saya nyatetnya berapa ya? Oke. Coba ya. Hmm, 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 hmm. Nggak mau. Oke, kalau sudah, silakan saudara ini aja, print screen aja tampilannya punya saudara. Kemudian, that's weird. Kenapa 100.000 ya? Oke. Ya udah, punya saudara silakan di print screen aja untuk robotnya ya. Ini di tempat saya maunya itu 100.000, padahal di modul itu dibilang bahwa robotnya itu nilainya adalah 500.000 dan tadi di task 18 di exercise 18 itu kita hanya menginput untuk scrappingnya, bukan untuk akuisisinya. Ini berarti dari catatan sebelumnya ya. Oke, ya udah. Apapun yang ada di tempat kalian, ini lembar Asset Explorer silahkan mohon di print screen. Terus itu tadi pengerjaan untuk task 2. Kalau udah, silakan saudara lanjut ke pengerjaan task 3 ya. Kalau sudah ini di print screen ya, silakan slash n aja. Oke, kita mau mengerjakan untuk task yang terakhir. Oke, ini task ketiga yaitu tentang transaksi aset under construction ya. Jadi di sini ceritanya bahwa untuk bangunan atau gedung yang dibeli itu tidak sesuai dengan ketentuan mungkin dari pemerintahan ya. Nah, oleh karena itu si gedung ini harus ada extension atau tambahan pembangunan. Nah, selama pembangunan itu atau konstruksi itu dilaksanakan, maka kan pasti keluar biaya tuh. Nah, si expense-nya itu akan diposting ke dalam master record for asset under construction dengan aset kelas 4.000 ya. Nah, nanti ketika gedung itu udah selesai, udah kelar pembangunannya, nanti akan totalnya itu akan didepresiasi. Oke. Tahap yang pertama, ini di tas 3 itu ada tahapannya banyak, ada 5 ya. Nah, tahapan yang pertama adalah kita bikin master data dulu untuk aset under construction ya. Oke, ini dikasih tahu bahwa namanya adalah Office Building Edition, terus cost center-nya sekian, nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, mari kita lanjut ke layar SAP. Oke, saya udah balik lagi ke layar SAP isi akses. Kita kerjakan sesuai dengan menu yang ada di modul ya. Yang pertama adalah kita pilih accounting, lalu financial accounting, kemudian fixed asset, kemudian fixed asset, terus pilih aset, create, kemudian aset lagi. AS01 ya. Diklik 2 kali, kita masukkan aset kelasnya adalah 4.000, yaitu aset under construction, kemudian company code 1000, dan number of similar asetnya 1. Oke, habis itu klik master data yang ada di tab atas. Oke, terus kita input description-nya dulu ya, pakai huruf besar semua aja, yaitu Office Building Hamburg. Oh, Office Building
Nah, ini dihapus nih Hamburg-nya ya. Office building extension. Kemudian pagar-pagar. Oke, kalau di modul setelah kata extension pakai S ya, extension itu cukup pagar-pagar ya, tapi biar mantep nih ya, kita masukin grupnya juga. Grup dan 2 digit nomor presensi, bintang pagar-pagar ya, biar makin lengkap ya. Kemudian select time dependent tab, oke. Terus kita masukin bisnis area-nya. Mana bisnis area-nya? Kagak ada. Call center-nya deh. Call center-nya adalah CC strip bintang pagar-pagar, sesuaikan sama punya saudara ya. Terus habis itu pelan kagak ada plan. Nggak ada plan ya kan? Oke. Oke, kita save aja deh ya. Silakan saudara save. Nah ini ada informasi tentang nomor asetnya ya. Saya catat dulu sebentar nomor asetnya. Silakan saudara catat nomor aset masing-masing ya. Jangan nyontek punya saya, awas loh. Oke, udah saya catat. Kemudian klik OK aja. Terus habis itu suruh balik lagi ke layar SAP isi akses. Oke, lanjut. Kita mau lanjutin ke tahap berikutnya, yaitu memposting invoice ya, tagihan atas pengeluaran biaya karena ada konstruksi yang sedang berlangsung ya. Menunya adalah accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, kemudian aset ya. Fixed asset, kemudian posting, sotoy kan. Fixed asset, kemudian posting, kemudian acquisition, lalu external acquisition, kemudian with vendor. F90. Kita tulis dokumen date-nya. Silahkan saudara sesuaikan ya tanggalnya dengan tanggal penginputan. Terus habis itu di scroll ke bawah ada tulisan first line item. Kita cross check posting key-nya 31 dan account-nya adalah agency bintang pagar-pagar. Oke, kalau sudah di enter, berikutnya adalah kita masukkan amount-nya. Ternyata untuk amount-nya adalah 110.000. Di cross check ya. Jangan sampai masuk nominal yang sebelumnya kan 1.100.000 ya. Ini kita 110.000. Teksnya 10.000. Oke. Terus text code-nya 1i. Lalu next line item-nya turun ke bawah ya. Posting key-nya kita input 70 sesuai dengan modul dan account-nya adalah your asset number construction yang tadi saya catat ya. Ada 4 digit ya. Tolong jangan nyontek punya saya, oke? Untuk ATT-nya atau account transaction type-nya silakan saudara input 100. Lalu habis itu kita klik enter. Oke. Berikutnya habis itu amount-nya kita kasih tanda bintang di langit. Text code-nya 1i sudah benar, habis itu diposting. Oke, nah ini kalau sudah muncul informasi ada nomor dokumen, berarti saudara sudah sukses untuk menjalankan atau menyelesaikan transaksi ini. Ya, saya posting dulu sebentar, saya tulis dulu dokumen number-nya dulu ya. Jangan lupa saudara juga screenshot tampilan ini ya, yang ada tulisan information dan nomor akunnya ya. Kalau sudah di OK aja, terus kita balik lagi ke layar SAP isi akses buat menyelesaikan, melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap ketiga. Masih baru tahap ketiga ya. Jadi ceritanya nih, kan asetnya itu kita lakukan pembangunan atau tambahan. Ada muncul biayanya sudah kita posting. Nah sekarang ceritanya si gedung ini yang jadi aset ini udah kelar, udah selesai nih.
ya. Sehingga kita harus pindahin akun yang tadinya ditulis sebagai aset under construction, kita masukin ke akun aset, ya. Jadi tadinya kan asetnya ada 2 kategori nih. Satu aset under construction sampai dia kelar, baru ini dimasukkan ke dalam asetnya, yaitu berupa building gitu. Nah, di tahap ketiga ini kita ceritanya mau mengkonversi aset under construction yaitu ke dalam kelompok aset. Mari kita lanjut ya. Oke, untuk pengerjaan ini kita pilih accounting, financial accounting, fixed asset. Oke, terus habis itu posting. Oke, kemudian capitalize asset, construction. Terus habis itu distribute ya. Oke. Silakan klik 2 kali, muncul settlement initial screen. Company cost-nya udah benar, asetnya udah benar. Oke, terus apa nih? Layout. Oke, jadi di modul tuh dibilang di bagian bawah kan ada tulisan setting nih, bagian setting. Nah, di settingnya itu kita diminta buat ngedelete semua informasinya ya. Jadi di-delete semua, dibiarin di sisi setting itu kosong semuanya. Oke. Oke, udah saya hapus, tinggal kita execute. Doeng. Apa nih ya? Oke. Terus kita diminta untuk select data yang jumlah nominalnya itu 100.000. Nih, di sini kan saudara bisa lihat nih, ini nggak jelas kan sebenarnya transaksinya apaan, coba ya. Cuma diminta buat ngelihat yang amount-nya 100.000 tuh apa ya. Diklik aja, sangat diklik. Nah, ini ya. Oke, sebentar, saya buka modul dulu ya. Select the document for, nah ini diselect ya. Select the document yang amount-nya itu adalah 100.000. Terus habis itu dari menu pilih edit dan enter distribution rules. Edit, enter distribution rules. Nah ini ya. Jadi dari data ini kan saya kalau punya saya listnya cuma satu nih ya. Jadi kita disuruh nge-highlight deret ini, baris ini ya, di tick mark, terus pilih more, edit, enter distribution rules. Saya klik, oke, what happened? Terus habis itu kita diminta buat memasukkan data yang ada di modul ya. Saya akan coba masukkan untuk kolom pertama CAT atau account assignment category itu adalah S. Aset maksudnya ya. Terus settlement receiver-nya kita masukin your office building from exercise 17. Oke. Dari exercise 17 ya, jangan keliru sama yang tadi. Oke. Terus habis itu persentasenya adalah kita diminta ngisi 100. Oke. Terus habis itu diminta buat choose back. Oke. Di sini saudara print screen dulu aja ya tampilannya ya. Setelah saudara masukin kategori, kemudian settlement receiver sama persentasenya. Oke. Oke, kita udah ngisi ya. Sekarang disuruh buat klik yang tanda panah. Oke. Sebentar saya lihat dulu ya. Di sini saya diminta buat enter object valid. What is it? Gak ada kok. Nah, di back ya. Saya back. Oh, what? Enter a valid object type. Mana sih? Gak ada ya.
Oke, sebentar ya. Oke, jadi tadi ya, saya kan input berdasarkan modul ya. Saya tulis kategorinya ASS seperti di modul, settlement receiver kita input, ya, kemudian persentasenya. Dan ternyata dia tuh nggak mau ngeproses, nggak mau loading karena si ASS ini nggak ada di dalam list. Jadi kalau kita klik di bagian kategori ya, itu cuman ada 2 pilihan doang, yaitu FXA dan WBS ya. Kita pilih yang atas ya, ternyata kodenya udah ganti, nggak bilang-bilang di modul kan. Oke, kita ganti jadi FXA. Oke, ya. Terus habis itu kita baru back di print screen ya, jangan lupa ya. Di back. Nah, ini ya. Kalau saudara lihat, statusnya tadinya kan merah, sekarang udah hijau. Ya, karena sudah diproses oleh sistem untuk expense-nya itu disatukan ke dalam kategori yang building tadi gitu ya. Silakan saudara print screen untuk yang ini nih supaya saya tahu bahwa kalian sudah menyelesaikan sampai ke tahap ini ya. Kalau sudah, silakan kalau udah di print screen, silakan saudara save aja ya. Di save, distribution rules have been saved ya. Kalau udah di print screen lagi, kalau karena udah ada notifikasi informasi bahwa udah di save ya. Kalau sudah, silakan saudara balik ke SAP isi akses /n. Oke. Nah, oke, setelah balik lagi ke layar SAP isi akses, apakah sudah selesai? Tentu belum, saudara-saudara ya. Ini kita masih 2 step lagi yang perlu kita kerjakan. Sekarang adalah step yang nomor 4 ya. Sedikit lagi guys, sabar. Oke, step yang keempat adalah complete the settlement ya. Oke, kita pilih accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, kemudian kita pilih posting, lalu kita pilih capitalize asset U construction, terus kita pilih yang settle ya. Tadi yang distribute kan yang kita pilih, sekarang yang settle. Kita klik 2 kali. Oke, kita lanjut. Company code-nya udah, asetnya yang office building edition ya. Terus dokumen date hari ini, posting date tanggal hari ini, teksnya. Ini teksnya yang perlu kita isikan ya. Completion of edition. Completion of edition. Terus habis itu coba kita turun ke bawah. Yang test run-nya itu di-deactivate, centangnya dihilangkan. Sedangkan untuk detail list-nya tetap dicentang ya. Terus kalau udah, silakan saudara execute. Oke. Nah, ini ada informasi bahwa asset transaction posted with dokumen bla 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 bla. Oke, nomor dokumen ini belum ada ya. Kalau saya akan tulis dulu sebentar ya. Kalau udah, silakan saudara print screen. Kalau sudah selesai di print screen, diklik OK, lalu balik lagi ke layar SAP isi akses. Oke. Lanjut, ini adalah step yang kelima alias step yang terakhir ya. Oke, di bagian tahap yang kelima atau tahap yang terakhir ini kita mau ngecek apakah semua penginputannya sudah selesai atau belum ya, menggunakan Asset Explorer. Menunya adalah sebagai berikut. Kita pilih accounting, financial accounting, fixed asset, kemudian aset, dan kita pilih yang Asset Explorer. Oke, kita coba buka. Kita cek ya, company code-nya 1000, asetnya yaitu your office building. Nah, kita pilih, coba kita lihat ya, di enter, choose enter, then select depreciation area. Oke, kita coba lihat sebentar ya untuk tampilan yang ini ya. Nah, di tampilan ini kan ceritanya kita sedang melihat
untuk aset yang nomornya sekian nih, yang coba kalian baca ya di tempat kalian ya. Office Building Extension. Berarti ini adalah untuk akun konstruksi dalam proses ya. Nah, kita lihat di sini nih, plan value book depreciation-nya list-nya 0 ya, kosong ya. Terus saudara scroll ke bawah juga. Nah, ini oke. Ini list-nya itu adalah coba kita lihat amount-nya debit dan kredit 100.000. Oke. Nah, sekarang saya mau coba lihat lagi yang nomor yang sebelumnya ya, yang kita dapat dari exercise 17 tas 2. Coba saya enter ya. Nah ini, coba kita lihat kalau yang di building, office building Hamburg itu apakah ada perubahan atau tidak. Nah ini ya, tadi kan awalnya 1.100.000. Nah terus bertambah ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi awalnya ketika belum ada construction dalam proses itu kan nilainya adalah 1 juta euro. Nah, kemudian karena ada perbaikan, ada konstruksi, ada tambahan proyek yang dikerjakan, ditambah lagi nilainya menjadi 1.100.000 nih. Saudara bisa lihat ya di sini ya, ada penambahan 100.000 euro. Artinya dari yang tadi building in construction itu tadi sudah dikonversi ke dalam akun office building Hamburg gitu ya. Lihatnya kayak gitu. Oke. Ini kan saudara lihat ya, dua-duanya itu ada di sisi debit ya, ada di sisi debit. Saya kasih lihat ulang lagi ya untuk yang tadi yang office building in construction. Saya masukin kode punya saya. Enter aja. Nah, ini kalau yang office building extension, kita lihat di bagian bawah ya transaksinya ya. Di sisi debit 100.000, di sisi kredit 100.000. Gimana cara taunya kok itu debit apa kreditnya? Ini di digit paling akhir itu ada tandanya ya. Kalau nggak ada stripnya berarti itu debit. Kalau ada strip minusnya berarti itu di sisi kredit. Nah, kalau gitu saudara bisa simpulkan bahwa yang baris pertama itu asetnya di debit 100.000, habis itu di kredit 100.000 karena kita sudah masukkan ke book building Hamburg tadi gitu. Jadi sebenarnya sisanya itu 0 ya. Untuk yang akun office building extension itu saldonya adalah 0 gitu. Silakan saudara print screen ya. Print screen-nya yang mana, Bu? Print screen-nya yang pertama adalah yang ini ya, yang 100.000 2 baris. Kemudian yang kedua, saudara print screen untuk yang akun office building Hamburg ya. Saudara tinggal masukin aja kodenya, punya kalian sendiri loh ya. Terus di enter. Nah, ini. Sama yang ini ya, yang office building Hamburg. Gimana biar kelihatan sumbernya ya? Saudara print screen ya. Nih, nanti kelihatan nominalnya. Oke. Terus apa lagi? Udah ya? Udah selesai. Cuma itu doang ya untuk penyelesaian exercise 18 tas 3. Silakan saudara setelah print screen di /n, kemudian balik lagi ke layar SAP isi akses. Itu aja untuk tutorial exercise 18. Semoga mudah diikuti. Terima kasih semuanya. Lanjut lagi nanti ke video berikutnya ya. Selamat sore.